Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Kali ini lanjutan cerita dari judul 100 tahun setelah aku mati. Jangan bicara aneh kayak gitu. Kamu bakal sembuh. Dan selama proses kesembuhanmu, aku janji Riz bakal jaga kamu terus. Setelah kamu sehat, aku janji gak akan biarin kamu kayak gini lagi. Riz, apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau kamu harus pakai kursi roda seumur hidupmu setelah ini, aku bakal ada di samping kursi roda itu seumur hidupku. Aku bakal nempatin janjiku. Kamu tahu Riz, aku sayang kamu seperti kamu sayang aku. Aku berbicara di telinganya dengan setengah berbisik. Risa menjewer pelan telingaku dan didekatkan ke bibirnya. Apa kamu menyayangi orang cacat sepertiku? Risa berbicara. Suaranya pelan dan serak. Kamu sempurna. Kamu lebih dari pantas buatku. Aku menimpali Risa. Risa tersenyum. Dia menyeka sisa air mata di ujung matanya. Hari berganti hari. Minggu dan bulan juga berganti. Dan tak terasa sudah 4 bulan berlalu. Terlalu banyak peristiwa terjadi kalau harus kuceritakan melalui media sosial ini. Kondisi Risa semakin membaik dari sebelumnya. 2 bulan lalu Risa sudah diperbolehkan melakukan perawatan dan terapi di rumah. Setiap hari aku menemani Risa mengantarnya jika dia ingin pergi. Main berdua, melakukan hal-hal ringan lainnya yang juga berdua. Kami sering belajar bersama. Risa boleh tinggal kelas, tapi semangat belajar pasca sakitnya bahkan melebihiku. Sungguh sangat menyenangkan. Kedekatanku dengan Risa terjalin sangat baik. Semakin lama aku berada di dekat, aku makin merasa menyayanginya. Ya, she's my first friend and she's my girlfriend. Walaupun di antara aku dan Risa tidak ada kata pacaran, kami hanya jujur dengan perasaan kami masing-masing. Dan itu membuat kami nyaman. Gak penting status pacaran kan Zal? Kita juga masih awal SMA. Yang penting kita berteman dan saling jujur tentang perasaan kita. Tentunya dengan kamu yang selalu ada seperti sekarang, itu udah cukup. Itu yang selalu dikatakan Risa kepadaku. Lalu bagaimana dengan kehidupanku? Ya, 1 bulan belakangan aku sudah bekerja sambilan di sebuah pom bensin. Aku berhasil membujuk manajer pom bensin itu agar mau menerima ijazah SMP dan bekerja sambilan di sana. Alhamdulillah, aku diperkenankan untuk mengelola sebuah jabatan penting, yaitu petugas kebersihan. Aku menjadi tukang sapu dan pel di sana. Jam kerjaku adalah dari jam 3 sampai dengan 6 sore. Kemudian jam 12 sampai jam 5 pagi. Aku bekerja 5 hari dalam seminggu. Aku sangat senang mendapat pekerjaan itu. Mungkin sedikit terkendala dalam mengelola waktu, tapi semua dapat diatasi. Setiap pulang sekolah aku langsung menuju tempat kerjaku. Membersihkan halaman dan membersihkan toilet adalah rutinitas baruku. Selepas maghrib, aku selalu menyempatkan mengunjungi Risa. Aku diperbolehkan, bahkan aku memang diminta untuk selalu berada di samping Risa oleh Om Hamzah dan Tante Dari. Dikarenakan Om Hamzah juga terikat pekerjaan dan Tante Dari juga harus kembali bekerja jauh dari Risa. Aku bisa menemani Risa sampai dia terlelap dalam tidurnya. Dan dilanjutkan bekerja menjadi cleaning service di tempatku. Bekerja sampai pagi hari. Di segala pekerjaan aku selalu belajar untuk pelajaran besok. Meskipun jadi sering ngantuk di sekolahan. Ya beginilah harus aku jalani kalau memang benar-benar ingin jadi dokter. Mau kemana Riz? Tanyaku kepada Risa. Kesana aja Zal.
deket pohon adem. Risa menunjuk sebuah pohon rindang di Taman Kota Kabupaten Sleman. Aku mendorong pelan kursi roda Risa. Hari itu adalah hari Sabtu sore. Aku berlibur kerja dan diajak jalan-jalan oleh Risa ke Taman Alun-Alun. Aku sudah dilatih naik mobil oleh Om Hamzah supaya memudahkan aku jika ingin pergi dengan Risa. Mau es krim? Tanyaku kepada Risa. Mau es krim coklat yang gue udah ya Zal? Wajah Risa tampak gembira. Aku memberhentikan kursi roda Risa di dekat sebuah pohon yang sangat teduh. Aku tidak menuju ke bawah pohon yang ditunjuk Risa karena di sana ada kuntilanaknya. Aku membawa Risa di sebuah pohon yang besar yang bersih dari penghuni. Kamu jangan kemana-mana ya, tunggu bentaran, ucapku kepada Risa. Risa hanya manggut-manggut sambil tersenyum. Jeng jeng, es krim buat Tuan Putri nih, kataku sambil menyodorkan es krim untuk Risa. Makasih. Aku dan Risa menikmati sore itu. Sepertinya aku benar-benar kasmaran dengan anak itu. Risa seperti mengobati lubang di hatiku. Dia mengisi retakan-retakan di hatiku dengan senyumannya. Sikapnya yang baik dan semangatnya yang luar biasa. Aku merasa bisa menghadapi apapun jika Risa selalu bersamaku. Riz, aku bergumam tidak bermaksud memanggil Risa. Kenapa Zal? Enggak apa-apa kok. Hayo kenapa? Aku belepotan makannya ya. Jawabnya yang buru-buru mengelap mulutnya dengan kaos lengan panjang yang malah mengotori ujung lengan kaos putihnya. Aku tertawa pelan melihat tingkahnya. Ih, kenapa malah ketawa? Coklatnya nempel di gigiku ya? Dia membersihkan giginya dengan lidah yang membuat wajahnya terlihat semakin lucu. Aku kembali tertawa melihat tingkah anak ini. Aku menggulung ujung kaos Risa yang kotor karena bekas es krim coklat itu dengan lembut. Kemudian menatap wajahnya. Gak ada apa-apa Riz. Aku cuma mau bilang makasih banyak udah ngisi hari-hariku. Risa tersenyum dan mencubit pipiku pelan. Aku yang harus bilang makasih karena kamu ngeyel. Ngeyel? Iya ngeyel, gak mau nyerah sama aku. Aku tersenyum dan mengusap rambutnya pelan. Kalau itu kamu yang ngajarin aku supaya gak gampang nyerah. Kami saling memandang. Cantik sekali Risa ini. Pantas sangat populer di sekolahan. Muter-muter lagi yo Riz, ajakku kepada Risa. Nggak capek dorong kursi roda terus Zal? Enggak kok, jawabku pelan. Kapan ya aku bisa jalan lagi? Aku takut lupa caranya jalan. Kamu gak akan lupa. Kalaupun seandainya lupa, aku ajarin sampai bisa jalan lagi, jawabku sambil mendorong pelan kursi roda Risa. Dan kalau aku benar-benar gak bisa jalan lagi? Ya aku bakal dorong kursi roda ini terus kemanapun kamu mau pergi. Waktu memang tidak akan berhenti menjawab sebuah pertanyaan. Pepatah yang berkata, biar waktu yang menjawab. Tampaknya memang betul adanya. Pertanyaannya, akankah Risa dapat berjalan dan sehat seperti sedia kala? Dan akan seperti apa kehidupanku setelah time skip 2 tahun di SMA akan terjawab sebentar lagi. Udah siap berangkat? Tanyaku. Udah kak. Jawabnya pelan. Dia menghirup panjang dan menghembuskannya pelan. Ya, ini adalah hari pertama Risa berangkat sekolah setelah 1 semester tidak masuk. Dan Risa masih menjadi seorang siswi kelas 1, sedangkan aku mendahulinya naik kelas 2. Gak usah panggil kak, jawabku dengan protes. Kak Rizal kan sekarang kakak kelasku. Dia mencubit perutku seperti dulu. Kangen juga rasanya dengan cubitan dahsyat itu. Aku deg-degan Zal. Risa berkata pelan. Katanya pengen cepet-cepet masuk sekolah.
Iya, tapi udah lama banget Zal. Aku udah 1 semester gak masuk. Dan hari pertama sekolah itu bikin deg-degan. Aku malu sekarang pakai kursi roda. Risa menjawab dengan nada suara menurun. Aku mengusap rambut hitamnya yang kini semakin panjang dengan pelan. Justru kamu itu harus bangga. Bangga untuk? Untuk ini. Aku menyentuh keningnya. Bangga untuk jidatku. Tanyanya dengan polos. Dasar comel. Bangga untuk kemauan dan tekadmu, Riz. Kamu yang memilih gak pindah sekolah dan tetap ingin melanjutkan sekolah di tempat yang sama walaupun harus tinggal kelas. Padahal kalau kamu memilih pindah sekolah, mungkin kamu tetap bisa naik kelas kan? Ah, enggak juga Zal. Aku cuma pengen deket kamu terus aja. Nah Rizal, tolong titip Risa di sekolahan ya. Suara Om Hamzah memutus obrolanku dengan Risa di teras depan. Siap Om. Kamu yang semangat di sekolah. Contoh Rizal itu ya Risa. Om Hamzah berbicara dengan Risa. Iya ya. Makasih ya. Yowis, ayah berangkat dulu. Kalau ada apa-apa telepon ya. Dan Narizal, terima kasih ya. Om Hamzah berpamitan. Aku dan Risa mencium tangan beliau. Yuk nanti telat. Aku mendorong kursi roda Risa sampai ke halaman depan. Pintu gerbang rumah Risa sudah dibuka oleh Pak Suroto, tukang kebun di rumah Risa. Aku membuka pintu mobil berjenis sedan yang difasilitasi yang difasilitasikan Om Hamzah kepadaku untuk mengantar Risa sekolah. Sini tasnya, kataku sambil memegang tas lempang milik Risa dan kugelantungkan di lenganku. Bentar deh Zal, Risa membetulkan posisi roknya. lama-lama makin pendek nih rok. Kamu nanti curi-curi kesempatan lagi. Idih, siapa juga yang mau paha kayak kalkun gitu? Aku menyampirkan tangan Risa ke pundak aku dan mengangkat pelan. Aku menggendongnya masuk ke jok depan mobil. Bentar deh Zal. Risa memberhentikanku tepat sebelum dia kududukan. Kenapa Riz? Aku kasar gendongnya. Enggak, bentaran aja diem. Aku cuma nikmatin waktu ini bentar. Hehe. Berat tau Riz, badanmu segede gaban kayak gini senangnya digendong. Aku mendudukkan Risa dan mengambil kursi roda itu untuk kumasukkan ke dalam mobil. Oke, let's go. Mobil melaju dengan kecepatan standar membawaku dan Risa ke sekolah. Kami sudah berada di sebuah lampu merah dekat dengan pintu gerbang sekolah kami. Zal, kamu temenin aku ya kalau pas istirahat sama pulang nanti. Pinta Risa saat kami masih menunggu lampu hijau. Pasti Riz, jawabku dengan membelai rambutnya. Aku memarkirkan mobil di parkiran depan. Waktu itu masih belum ada anak SMA yang berangkat menggunakan mobil. Kalau ada pun bukan di sekolahan ini. Jadi aku parkir sedikit pinggir samping parkiran guru yang longgar. Yuk tak keluarin kursi roda bentar ya. Aku keluar dari mobil melihat pemandangan baru di sekolahan ini. Ya, ini adalah hari pertama MOS. Banyak anak baru yang menggunakan atribut-atribut khas MOS. Sedangkan Risa tidak diwajibkan mengikuti MOS karena dia bukan siswa baru. Harusnya Risa tidak perlu berangkat sekarang karena belum ada kegiatan belajar. Tapi dia merasa harus beradaptasi lagi dan memilih berangkat ke hari ini. Aku mengeluarkan kursi roda milik Risa. Ayo Riz, aku mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Ayo, jangan lama-lama. Aku malu kamu gendong. Jawab Risa dengan pipi sedikit memerah. Aku mengangkat tubuhnya dan mendudukannya di bantalan kursi roda. Kangen. Risa membantangkan tangannya dengan kepala menengadah ke atas sambil merem. Aku hanya tersenyum melihat anak ini. Aku mendorong pelan kursi roda Risa menuju ruang guru untuk memberikan surat keringanan belajar Risa.
Baru berjalan beberapa meter kami sudah dihadang oleh rombongan teman-teman Risa. Mereka memeluknya, bahkan menangis. Kangen katanya gitu. Suara-suara jeritan anak cewek, ya cerewet bener, membuat bising telingaku. Aku melihat wajah Risa, dia terlihat sangat senang. Aku menunggunya sampai Risa rindunya dengan teman-temannya terpuaskan. Zal, kita ke kantor dulu ya. Udah mau masuk kan ini? Yuk teman-teman, nanti kita kumpul lagi. Risa melambaikan tangannya kepada teman-temannya yang semakin berisik mengomentariku dan Risa yang memang semakin dekat. Itulah hari pertama Risa sekolah. Sikapnya seolah seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengan dirinya. Tawanya dan ocehannya sudah kembali. Senyum lebarnya mengingatkanku waktu-waktu yang dulu. Aku merasa senang melihat Risa semakin membaik. Tanpa terasa waktu terus berjalan dan Risa juga rutin terapi untuk mengembalikan kekuatan tulang kaki dan tangannya. Risa berangsur-angsur pulih dan mulai meninggalkan kursi rodanya. Dia menggunakan tongkat dan selang beberapa bulan dia sudah bisa berjalan walaupun dengan sedikit kesulitan dan besi platina yang berserang di tubuhnya belum dicabut. Melihat Risa yang bersemangat membuatku juga semakin bersemangat menata hidup. Pekerjaan aku di pom bensin masih aku lakukan dan sama sekali tidak mempengaruhi nilai akademiku. Namaku masih selalu bertengger di urutan teratas dalam hal ranking. Bagaimana dengan Risa? Dia juga sama. Dia menjadi ranking 1 selama 2 semester berturut-turut semenjak hari pertamanya mengulang kelas 1. Wajarlah, selain dia sudah pernah mendapat materi semester 1, dia juga rutin belajar denganku. Semakin lama kedekatanku dan Risa semakin dalam. Kami semakin dewasa dalam menjalani hubungan tanpa status ini. Dan seperti kisah roman remaja pada umumnya, kita juga mengalami yang namanya marahan, cemburu, dan lain-lain. Tapi sebatas wajar saja. 1,5 tahun berlalu. Aku sudah memasuki tahun ketiga bersekolah. Dan hari itu seorang guru memberikan sepucuk surat. Surat yang sangat menentukan. Suara jam beker kutaruh dekat meja samping kasurku. Berbunyi nyaring. Artinya adalah jam 4.15 pagi. Aku malah bangun lebih pagi dari alarmku dan mematikan alarm itu dan mengambil air wudhu. Aku memakai sarung dan baju lengan panjang untuk mengusir dingin pagi hari. Aku keluar rumah menuju masjid yang terletak tidak jauh dari rumahku untuk sholat berjamaah. Aku melaksanakan sholat subuh dengan jamaah lainnya. Selesai sholat, aku terduduk di serambi masjid. Beberapa hal penting memenuhi otakku. Gara-gara sepucuk surat yang kuterima 2 minggu lalu. Surat yang sangat penting. Embuhlah, gumamku sambil berjalan pulang. Hari itu adalah hari Minggu pagi. Kegiatan yang biasa aku lakukan adalah mengajak Risa berjalan-jalan di taman sekitar rumah, sekedar menghirup udara segar di pagi hari. Aku mengganti baju dengan pakaian training dan melakukan sedikit peregangan di depan garasi. Aku merogoh saku dan memencet beberapa tombol handphoneku. Selamat pagi Doro, udah siap belum? Tanyaku kepada siapa lagi kalau bukan Risa. Udah dong, lagi nunggu tukang ojek. Idih, bentaran ya, tak manasin motor dulu. Oke. Aku kemudian menyalakan mesin Vespaku. Saat sudah di atas motor, aku teringat sesuatu. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengambil barang penting yang akan kutunjukkan kepada Risa. Assalamualaikum. Aku mengucapkan salam sambil memencet bel pintu rumah Risa. Waalaikumsalam. Suara seorang perempuan menjawab salamku dibarengi dengan pintu yang terbuka. Senyum simpul menghiasi wajah gadis itu. Dengan rambut hitam legam dengan potongan bob klasik. Wajahnya bisa dikatakan Chinese. Mungkin lebih dominan ala-ala Jepang.
Pagi itu dia memakai baju biru pudar dengan gambar tempat wisata Bali dengan celana pendek ketat. Aku pikir yang membukakan pintu adalah Risa, tapi ternyata orang lain yang baru pertama kali kulihat. Mbak, maaf mengganggu. Risa ada? Tanyaku sambil menjabat tangan mbak-mbak itu. Oh, ini Rizal ya? Risa ada kok, lagi dandan mungkin di kamarnya. Biasalah, dia kan rempong. Masuk dulu yuk. Aku menunggu bersama mbak itu yang namanya adalah Mbak Via. Dia adalah sepupunya Risa yang tinggal di Manado. Mbak Via mengatakan kalau dulu pernah bertemu denganku di rumah sakit waktu Risa masih dirawat. Orangnya asik diajak ngobrol. Kayaknya memang ada gen comel di keluarga Risa ya. Karena Mbak Via ini juga sama cerewetnya dengan Risa. Baru beberapa menit kami berkenalan, Mbak Via sudah memberondongku dengan berbagai pertanyaan aneh. Seperti apa saja ya yang pernah dilakukan aku dengan Risa, pernah ciuman belum, dan lain-lain. Aku cuma menjawab beberapa pertanyaan dengan kalem seperti biasa. Beruntung nih Risa. Beruntungnya untuk apa mbak? Ya beruntungnya punya. Halo Zal. Suara Risa membuat obrolan aku dan Mbak Via terhenti. Risa berjalan menuju ke arah kami dengan senyum khasnya. Mbak, awas loh kalau sampai ngegodain Rizal. Udah jatahku tahu. Apaan? Yang godain Mbak malah si Rizal? Masa Mbak dicolek-colek Riz? Terus diajakin jalan sama dia? Genit kan? Loh, apa? Aku bingung dengan memasang wajah begoku. Zal, genit banget sih. Lihat bening-bening dikit. Dasar cowok. Risa mencubit perutku dengan cubitan barunya. Dia namai cubitan kapak merah. Aduh, Riz, sakit. Enggak kok, enggak. Aku berusaha mengelak omongan Mbak Via tadi. Mbak Via tertawa keras sambil menutupi bibir mungilnya. Diprovokasi gitu aja reaksinya gitu. Kasihan Rizal. Cowok baik itu. Dirawat. Stok cowok kayak itu tinggal dikit. Kalau kamu gak bisa ngerawatnya, sini biar aku yang ngerawat Rizal. Mbak Via tertawa tambah kencang. Apa sih? Mbak jahil banget deh. Gak boleh loh ya. Only for me. Kalau kasihan jangan iseng kayak tadi mbak. Dicubitin terus perutku, lama-lama bisa usus buntu. Hihi. Iya Zal, maaf. Cuma mau ngetes Risa aja. Ya udah, katanya mau pada jalan-jalan. Have fun ya. Mbak Via beranjak dari tempat duduk dan berjalan meninggalkan kami. Sebelum berjalan Mbak Via mengedipkan mata kepadaku. Aku cuma bengong melihat kelakuan sepupunya Risa ini. Awas ya kalau macem-macem. Jangan mau dirayu-rayu Mbak Via. Iya Riz. Dia tuh umurnya 3 tahun di atasmu. Kamu kok mau aja sih digodain mbak-mbak? Riz, aku mulai sebel dengan ocehan Risa yang gak berhenti-berhenti. Apa kamu jangan-jangan seneng digodain Mbak Via? Riz, Pokoknya kamu besok jangan main sini dulu. Kalau Mbak Via masih di sini, bisa jebol imanmu Zal. Riz, Ini bahaya Zal. Gawat. Pokoknya kalau sampai Mbak Via naksir sama kamu. aku pulang ini loh Riz, kalau masih bawel aja. Jawabku dengan sebel. Enggak. Jangan dong. Gitu aja ngambek. Jawab Risa dengan mukul tengil. Ya udah, berangkat yuk, berangkat. Riz, Apalagi Zal? cubitanmu lepasin. Sakit bisa mati aku. Oh iya, maaf. Aku dan Risa sedang duduk di sebuah bangku taman setelah berjalan muter-muter di sekitaran taman. Riz, kesana yuk. Kayaknya adem. Aku menunjuk sebuah tempat di bawah pohon cemara. Ayo. Kami pun beranjak dari tempat kami. Aku merebahkan diri di rerumputan yang dipangkas rapi. Kok malah tiduran sih? Gatel Zal nanti. Biarin, masih ngantuk aku. Risa hanya duduk membelakangi kepalaku. Dia tersenyum sambil memainkan rambutku yang kupelihara sedikit panjang. Riz,
Iya Zal. Jawabnya sambil menunduk menatapku. Kamu senang gak hari ini? Kok tumben gak ditanya ngomong duluan? Jawab aja kenapa sih? Hehe, seneng Zal, seneng banget. Tiap hari bareng kamu itu ngebahagiain banget. Risa berbicara dengan suara yang sangat lembut. Wajahnya menghalangi sinar matahari yang menyilaukan mataku, sehingga aku dapat melihat wajah cantiknya. Aku tersenyum dan memejamkan mata. Kenapa Zal? Gak kayak biasanya? Gak apa-apa Riz, cuma menikmatin momen ini kok, biar gak lupa. Aku mau nginget-nginget momen bareng kamu ini. Gak perlu diinget-inget Zal. Kalau kamu lagi kangen, aku kan bisa langsung ketemu. Aku terdiam. Aku bangun dari posisi tidurku. Ya, aku bakal kangen Riz. Aku berbicara sambil merogoh saku jaket olahragaku dan mengambil sebuah kertas. Itu adalah surat yang aku terima 2 minggu lalu. Riz, kayaknya sebentar lagi kita bakal pisah dulu. Aku menyerahkan surat dengan amplop kuning keluaran dari dinas pendidikan itu. Risa tidak menanggapi perkataan terakhirku. Dia fokus kepada surat yang kini sudah mulai dia baca dengan teliti. Aku mengamati ekspresi wajah Risa yang datar. Beberapa kali keningnya berkerut seperti berpikir tentang maksud surat itu. Sekitar 10 menit, Risa membolak-balik surat dengan lampiran beberapa dokumen itu. Risa melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke amplop. Selamat ya Zal, cita-citamu bakal kesampaian. Aku bangga sama kamu. Risa tersenyum dengan senyuman manis terbaiknya. Ini semua berkat dukungan kamu, Riz. Aku cuma sekedar selalu di sampingmu Zal, dan menemanimu tumbuh dewasa. Yang kerja keras selama ini kamu. Kamu memang layak. Cowok Cooper yang pertama ku kenal. Sekarang udah gede ya. Bentar lagi bakal merantau jauh. Ya, aku sudah biasa hidup sendiri, Riz. Merantau kemanapun, insya Allah aku bisa jaga diri. Satu-satunya yang harus kubiasakan adalah jauh dari kamu, Riz. Aku berbicara sambil tiduran lagi. Mataku terpejam. Aku membayangkan kehidupanku di perantauan tanpa Risa. Untuk anak seumuran kita, cobaan apa yang belum pernah kamu dapat Zal? Kamu udah ngelewatin banyak hal buruk yang mungkin gak akan bisa dilewatin orang lain. Hidup merantau paling lama 5 tahun kan Zal? Kamu pasti bisa Zal. Aku sabar nunggu kamu kembali ke sini Zal. Aku merasakan ujung jari Risa menyentuh keningku. Dan gimana kalau tidak sesuai ekspektasi, Riz? Maksudnya Zal? Ya gimana kalau aku di sana nggak lancar sekolahnya? Gimana kalau nilaiku nggak sesuai target yang distandarkan pihak universitas? Gimana kalau nggak bisa bergaul di sana? Gimana kalau belum selesai aku mengeluh perkataanku sudah dipotong Risa? Aku gak tahu Zal. Yang aku tahu kamu pasti bisa mengatasi semua itu. Aku kembali terdiam, menunggu kalimat yang akan diucapkan oleh Risa. Aku cuma berdoa di sana kamu tetap sehat kayak sekarang. Kamu tetap pinter kayak sekarang. Kamu tetap gak neko-neko kayak sekarang. Kamu tetap rajin, ulet, kerja keras kayak sekarang. Aku percaya sama kamu Zal. Yang namanya masalah itu pasti ada kan? Seberapa sering pun kamu menyelesaikan masalah dan sebaik apapun kamu menyelesaikan masalah, masalah itu pasti akan muncul terus. Tapi memang kita hidup kan buat menyelesaikan masalah. Profesi dokter yang kamu cita-citakan juga tujuannya untuk masalah juga. Kamu akan mendapatkan banyak masalah. Tapi aku sekali lagi percaya kamu bisa. Kamu bisa mengatasi segede apapun. Gak masalah kan kita dapat masalah? Risa menasihatiku dengan kata-kata yang masuk akal. Itu membuat rasa khawatirku sedikit berkurang. Aku membuka mata dan melihat gadis impian aku sedang menatapku dengan mata indahnya.
Dan gimana dengan kamu, Riz? Kamu juga akan menyusulku? Maksudku, cita-citamu setelah lulus kamu mau kemana? Aku balik bertanya. Ya, aku dulu pernah bilang pengen dapat beasiswa kedokteran juga kan Zal. Tapi kamu curang, kamu naik kelas duluan. Gak sehat kompetisinya. Sekarang aku punya cita-cita baru Zal. Apa itu? Cita-citaku yang pertama punya hubungan yang serius sama kamu. Selama ini kita memang deket Zal, dan udah jujur sama perasaan kita masing-masing. Dulu memang aku gak mau ada kata pacaran, soalnya masih kelas 1 dan umur kita juga baru 16-an. Tapi sekarang lain. Aku udah 18 tahun dan sekarang perasaanku kamu udah gak kebendung. Aku cewek Zal, butuh kepastian. Risa berbicara tanpa berani menatapku. Dia hanya menunduk melihat rerumputan sambil memainkan rambutku. Aku terdiam sebentar, berpikir untuk mencerna kalimat yang diucapkan Risa. Oh, hanya kata itu yang terucap. Aku paham dengan maksud Risa. Aku cuma ingin menggodanya. Risa menghela nafas. Kamu selalu gitu Zal, masih aja dingin kayak gitu. Udah 6 tahun Zal kita bareng, dari kamu masih jadi anak ingusan sampai sekarang udah mau jadi mahasiswa kedokteran. Sifatmu yang kayak gini bikin aku sering keliru memahami kamu. Aku tahu kamu sebenarnya care, tapi dengan pembawaanmu yang kayak gitu kadang bikin aku salah paham. Tampak ada rasa kecewa di wajah Risa. Aku berdiri dan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Aku melakukan peregangan sesekali lagi. Aku melihat jam tangan, baru sekitar jam 6 lebih 10 menit. Taman ini memang tidak terlalu ramai. Aku melihat Risa yang duduk sambil melamun. Tangannya mencabuti rumput-rumput yang sudah dipangkas pendek. Aku dapat merasakan kekecewaan Risa. Mungkin karena jawabanku yang tidak menunjukkan antusiasku. Aku berjongkok di depannya. Riz, Apa? dia sama sekali tidak menoleh kepadaku. Kepalanya masih menunduk. Risa Putri Ayuning Tias, lihat aku. Aku berbicara dengan lebih keras untuk meminta perhatiannya. Risa menoleh. Kini dia menatapku tapi dengan tatapan sedih. Maukah kamu jadi pacarku? Aku memegang tangannya erat. Risa hanya diam. Mungkin kata-kataku tadi terlalu cepat dan spontan. Aku mengulanginya lagi. Kali ini suaraku lebih terdengar pelan-pelan. Risa Putri Ayuning Tias, maukah kamu jadi pacarku? Maaf membuatmu jengkel ya. Sekarang aku akan buat keinginan pertamamu tercapai. Maukah kamu jadi pacarku dan menemaniku tumbuh dewasa? Aku tatap lekat-lekat wajah Risa. Tampak pipinya memerah dengan cepat. Dia meremas tanganku sama eratnya seperti aku menggenggam erat tangannya. Apa kamu butuh jawaban buat pertanyaan yang kamu udah tahu jawabannya? Aku mengangguk. Aku masih sebel sama kamu. Godainnya nyebelin. Tapi aku mau Zal. Aku akan selalu mau. Setahun ini aku selalu nunggu pertanyaan itu. Walaupun kamu harus dikode dulu. Tapi aku seneng Zal. Aku tersenyum senang. Aku usap rambut Risa. Ada perasaan aneh. Aku dan Risa sudah mengatakan rasa saling suka. Tapi begitu pertanyaan itu terucap dan dijawab oleh Risa, ada perasaan aneh yang menyenangkan. Aku seperti mendapat hadiah atau memenangkan sesuatu. Itu yang aku rasakan saat itu. Udah plong sekarang? Seneng gak? Risa mengangguk sambil tersenyum. Aku memegang bahunya dan aku senderkan tubuhnya ke bahuku. Aku menghela nafas panjang. Zal, Iya Riz, boleh kita punya panggilan sayang? boleh asal gak norak. Jawabku sambil menggoyang-goyangkan pundakku. Boleh kamu kupanggil Mas? Aku tersenyum. Risa memanggilku dengan panggilan Mas. Lucu juga, terkesan lebih dewasa. Aku mengangguk dan menoleh ke arahnya. Sambil tersenyum, aku berkata, iya, aku suka.
panggil aku Mas. Terus kalau aku dipanggil apa dong? Tak panggil Dok mau? Risa tersenyum dan mengangguk cepat. Hihi, mau biar kayak orang-orang dulu dipanggil Nduk. Kebiasaan Risa yang kusuka adalah jika dia tidak bisa menahan tawanya, dia akan menutupi mulutnya dengan tangannya. Dia melakukannya dengan anggun. Dia terlihat sangat menarik saat berusaha menahan tawanya. Aku dan Risa menjadi pasangan pacaran pada bulan Maret tahun 2006. Artinya sekitar 1,5 bulan lagi aku akan melaksanakan ujian nasional yang menentukan. Beasiswa yang diberikan kepadaku hanya berlaku saat aku mendapat melengkapi berkas administrasinya yang sangat banyak. Dan tentunya standar nilai kelulusanku juga harus di atas rata-rata. Aku masih berada di taman itu bersama Risa. Banyak yang kami obrolkan, terutama adalah tentang pendidikanku. Risa tampak senang, aku pun demikian. Di satu sisi ada perasaan tidak rela harus meninggalkan Risa. Begitupun dengan Risa, yang dengan berat hati harus membiarkanku terpisah dengan sejauh ratusan atau mungkin ribuan kilometer dengannya. Duk, tadi cita-citamu yang kedua apa? Apa ya? Besok aku kasih tahu kalau kamu udah mau berangkat. Ah, rese. Pokoknya besok-besok ya, Mas. Iya. Obrolan kami mengalir terus. Rasa-rasanya aku ingin memanfaatkan betul momen ini. Aku ingin bersamanya terus. Gadis yang benar-benar menjadi orang asing pertamaku yang melengkapi hidup. Walaupun kenyataannya sebentar lagi kami akan terpisah lama.